Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini tanggal 17 Desember, hari Jumat Mubarak bagi seluruh warga Sapit. Saya pembawa acara Sefroni dari Balai Langga, kedatangan tamu istimewa sebagai warga Desa Sapit, Hamjoyo, yang sudah lama juga berkecimpung di pariwisata. Hari ini beliaunya sudah bergerak bersama teman-teman adik-adik yang berada di Sapit. Sementara ini mari kita bertanya kepada beliau apa yang bisa kita kuak, apa yang bisa kita telusuri, sejauh mana kiprah beliau dan bagaimana sepak terjang Sapit untuk memajukan pariwisata khususnya yang ada di Desa Sapit ke penjuru dunia. Ya, ini kenalan dulu dong. Oke, terima kasih atas undangannya. Sorry, agak sedikit ada masalah. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama Tiang Niki Ham, biasa dikenal Ham juga. Saya asli Sapit juga, kelahiran Sapit juga, dan tentunya orang tua ibu bapak juga lahir di Sapit. Ya, untuk sebagai pembuka itu aja perkenalannya dulu. Saat kembalikan lagi ke pembawa acara kita, Bang Roni. Terima kasih. Baik, Mas Ham, kita panggil Mas Ham, yang sering berubah-ubah pekerjaannya. Kadang di mentor tempe, kadang di pariwisata. Bagaimana ini menurut Mas Ham kita ini, ya, sepak terjang Desa Sapit ini di mata dunia? Sebelumnya untuk mengenai pekerjaan saya mungkin agak sedikit aneh dan mungkin orang ngelihatnya agak random, tapi ya begitulah realitanya hidup, apalagi hidup di perkampungan yang jauh dari kota gitu. Tapi dilepas dari itu, tentunya dengan beberapa karya atau hasil kita juga bisa bermanfaat buat orang lain. Itu sih yang terpenting menurut saya. Kemudian kalau kita berbicara tentang Sapit, tentu terlalu luas untuk dibahas, baik dari segi aspek pariwisatanya, kemudian sosial masyarakatnya, budayanya. Tentunya nanti kita akan kupas satu persatu. Terima kasih. Ya, ini makanya ini kita lagi mencoba sistem kita, mudah-mudahan bisa menggebrak Desa Sapit. Ya, saya pribadi sangat bangga, sangat senang, sangat bahagia bisa tinggal di Desa Sapit ini. Mas Ham, ini kita bicara masalah pariwisata. Sementara saya lihat sudah di Jalan Kurus ini. Kemarin saya lihat sudah mulai membuat flying fox sepanjang 70 meter kan. Begitu ya. Kalau tidak salah itu. Coba ceritakan bagaimana awal mula dari proposal dan lain sebagainya, biar warga kita ini paham gitu loh. Nah, sebelum kita berbicara tentang adanya program yang kita jalankan di Sebau, tepatnya di wisata pemandian air panas Sebau, kita jelaskan dulu nih bagaimana sejarah awal tentang Sebaunya sendiri. Jadi Sebau itu pada dasarnya itu adalah lokasi tempat munculnya air belerang yang aliran airnya itu langsung dari Gunung Rinjani, mata air panas yang mengalirnya langsung dari Rinjani. Atas dasar itulah maka kita sebagai pengelola wisata pemandian air panas Sebau harus berinovasi, karena menurut saya sih tidak cukup hanya sekedar mengandalkan pemandian air panasnya aja tanpa harus mengembangkan alternatif lainnya, seperti misalnya pendakian bukitnya, kemudian
flying fox-nya, kemudian Polres Batingnya dan lain sebagainya. Itu sih. Ya, kan sekarang ini banyak nih yang saya lihat sejak corona itu kan ada sekitar 20 lebih yang dibuka oleh anak-anak muda dari lingkungan Sapit, Bebidas, kemudian ada lagi dari Sembalun yang buat Seven Summit. Selain dari Runjuk Rinjani sendiri yang 3.726. Ya, jadi menurut Sida ini apa nih yang bisa dikembangkan Desa Sapit ini? Kemarin saya lihat ada apa namanya tebing wisata. Kok seperti hidup segan mati tak mau. Ya, jadi ini nanti kalau teman-teman mau komentar silahkan di bawah ini komentarin aja apa yang mau ya. Tolong dikasih komentar, kami tidak anti kritik, kami menerima komentar, tapi ayo kita membangun desa begitu ya. Oke, untuk mengenai wisata pendakian bukit yang marak viral beberapa tahun terakhir, sebenarnya bukan pasca corona sih, tapi sebelum corona sudah mulai, karena tren wisata pada akhir-akhir tahun ini tuh lebih ke arah pendakian. Karena kita tahu bahwa untuk mendaki Gunung Rinjani kita butuh waktu mungkin 3 bahkan 1 minggu untuk bisa menikmati secara maksimal pendakian Gunung Rinjani. Tapi kan kita tahu bahwa sekarang anak muda kan istilahnya pengennya simple, sehingga mereka banyak sekali tertarik untuk naik perbukitan karena durasi pendakiannya juga sehari juga bisa, bolak-balik juga bisa, atau lebih juga dibatasi. Ya, kebetulan juga yang di Rinjani dibatasin, hanya diberikan 3 hari 2 malam, sehingga harus pakai aplikasi. Iya, harus pakai aplikasi Rinjani. Sementara kalau yang bukit-bukit kan kita tanpa itu bisa langsung. Ya, sementara kalau di bukit kan udah datang, bayar registrasi, jalan, udah selesai, sudah bisa menikmati. Nah, untuk Sapit ini sih terus terang sampai sejauh ini kita belum bisa pastikan branding Sapit ini seperti apa sih, karena begitu banyaknya potensi yang ada di Sapit gitu loh, baik dari budayanya, kemudian edukasinya dan lain sebagainya. Itu sih sementara. Ya, tapi kalau kita lihat coba dari arah Ringgabaya, Aikmel, jalannya sudah hotmix bagus ya. Ya. Ini yang kalau saya lihat penataan, mungkin mohon maaf ini mungkin pemerintah daerah yang ada di Lombok Timur, saya menakutkan terjadi nanti di yang kedua karena jalurnya cuma 1 jalur. Gitu. Kita tidak punya alternatif yang lain, sementara kalau alternatif yang lain kita harus muter nanti lewat Belanting, Sembelia, Obel-Obel. Nanti tembusnya ke Sembalun. Sementara dari sini naik dari Suela atau dari Pringgabaya, dari Pringgabaya menuju Suela, Aikmel menuju Suela, itu hanya 1 jalur. Iya. Gitu. Ini bagaimana menurut Mas Ham ini? Kalau sejauh pandangan saya sih, saya belum begitu mengerti dan paham bagaimana apa istilahnya ya, kebijakan yang diambil oleh Pemda Lombok Timur. Yang jelas untuk saat ini karena lonjakan pengunjung untuk daerah khususnya di wilayah kita ini di Suela, Sembalun ini sangat membeludak, bahkan sering sekali terjadi macet. Nah, saya berharap sih untuk pemerintah Kabupaten Lombok Timur supaya kalaupun tidak dibukakan jalan alternatif baru, ya setidaknya untuk pengelolaan, untuk perbaikan juga mohon segera dijalankan, itu sih. Ya, saya banyak melihat ini ada jalan alternatif yang menuju dari arah Pringgabaya, selain menuju arah Suela bisa mereka melalui Selaparang, tembus Mekarsari, nanti tembusnya dari Batu Pandang atau Batu Cangku, kemudian bisa ke Sapit, terus bisa belok ke Sembalun. Atau dari Aikmel menuju Karangbaru, belok kiri menuju ke Dasan Reban, terus tembusnya nanti Pesubulan. Ini jalur yang saya lihat bagus sekali hari ini dengan pemandangannya yang betul-betul eksotis. Desa Sapit ini kalau menurut saya kita bicara masalah Sapit ini. Cuman bagi teman-teman yang belum tahu mungkin hanya arah dari Suela saja tembusannya, padahal jalur alternatif yang lain sudah bagus. Hotmix juga
mau dari arah Pelabuhan Lombok, misalkan mereka bisa belok kiri, belok kanan dari arah sana, tembusnya nanti Perigi, terus langsung nanti Pekarsari bisa tembus ke Sapit gitu loh. Nah ini menurut Mas Ham ini gimana ini? Ya kalau sejatinya sih saya sangat mendukung 100% supaya jangan titik beratnya hanya satu jalur utama saja seperti dari Pringgabayak langsung ke Sembalun. Ya paling tidak alternatif juga sih supaya jalan yang lain juga dikembangkan, supaya juga masyarakat yang ada di seputaran jalan seperti di Mekarsari ataupun di wilayah Karangbaru ini bisa merasakan dampak positif dari lonjakan wisatawan yang ada di daerah Lombok Timur ini sendiri sih. Wisatawan domestik, ya, lokal ataupun yang wisatawan asing. Iya, kebetulan juga untuk mempermudah kita supaya ada pilihan lain ketika terjadi macet juga di jalur utama itu sendiri. Tapi ya jangan lupa setelah Sembalun itu kita naik Cempaka itu ada Lemor, yang memang legend dari yang legend. Tidak air panas, tidak ini tempat dingin, tapi juga kita bisa dihibur nanti melihat monyet, kemudian ada kebun raya Lemor, baru bisa langsung ke arah Sapit ataupun ke Pesugulan, ataupun kita nanti mau naik bukit-bukit di mana ada Pal Jepang dan lain sebagainya, kemudian bisa ke Sembalun, kan begitu. Cuman hari ini yang saya lihat, kalau kita melihat tujuan wisata nanti di Pusuk Sembalun itu sudah pada ngumpul itu orang-orang. Artinya terpusat di Pusuk ya. Terus kemudian parkirannya itu tidak tertata rapi gitu loh. Sementara jualan dari teman-teman pun tidak ada yang spesifik yang menurut saya beda. Satu kios jual kopi, goreng, mie instan, dan lain sebagainya. Inilah yang saya bilang tadi, bagaimana tamu-tamu itu bisa menikmati dengan jangan nanti berbagai macam pilihan ya. Mereka ke sana hanya lalapan semua yang dijual kan begitu. Kita harus bedain khususnya Lombok Timur antara Swele, Sapit dan Sembalun. Ini menurut Mas Ham gimana ini tata kelolanya yang harus dibenahi? Ya itu menurut saya sih uniknya di wilayah kita ya, di daerah timur ini, daerah bagian pegunungan bagian timur ini. Karena apa namanya istilahnya itu setiap wisata atau destinasi wisata itu punya momennya sendiri, artinya itu punya tren sendiri gitu loh. Ketika trennya menuju Sembalun, ya rata-rata semua orang pengen ke Sembalun itu. Jarang yang ingin mencoba hal yang lain dari itu, seperti misalnya wisata kopi di Sapit, wisata pertanian, kemudian wisata budaya gitu. Nah nanti pada akhirnya juga kalau trennya lagi wisata budaya, mereka akan berbondong-bondong juga ke sana gitu loh, dan melupakan destinasi wisata yang lain. Itu menurut saya sih unik gitu loh. Sapit ini kan banyak, saya lihat ada event, ada Bubus Batu. Kenapa nggak dihidupin lagi, saudara Mas Ham? Ya, nah kita sorot sendiri sebenarnya wisata budaya Bubus Batu ini sangat legend ya, sangat dikenal juga di luar. Cuma kan untuk menjalankan event atau ritual seperti itu kan ada beberapa hal yang harus kita lalui gitu loh. Misalkan kebetulan kan untuk Bubus Batu sendiri ada pengelolanya sendiri, istilahnya ada mangkunya yang punya wewenang untuk menjalankan atau tidaknya event tersebut. Sementara kita sebagai penggerak wisata hanya bisa menunggu apa yang harus kita kerjakan, khususnya nih wisata budaya gitu loh. Selalu kita berpatokan pada orang tua ataupun senior kita lah. Beda halnya kalau wisata yang bersifat alam ataupun yang lain gitu. Itu sih. Jadi menurut saya memang harus banyak perubahan ya. Kita harus banyak itu harus itu. Jadi memang mudah-mudahan ini Bapak stakeholder, bapak-bapak dan perangkat desa, khususnya kepada Bapak Haji Hilal, ya mudah-mudahan kita Sapit bisa membangun negeri ini lebih baik ke depannya. Amin, amin. Ya, semoga kita juga bisa menjadikan Sapit ini lebih menata dunia, karena di tahun 90-an desa Sapit ini desa yang menjadi pertukaran pelajar untuk Kanada Indonesia. Yang kedua, Sapit ini juga adalah salah satu desa yang tertua yang ada di Pulau Lombok.
setelah desa, kalau nggak salah sih desa Songa baru Sapit gitu. Ya. Ya lebih jelasnya sih saya kurang tahu Ya, juga sih. jadi menurut saya ya itu saja, mudah-mudahan inilah Oke. sekilas tamu kami dari Desa Sapit, Mas Ham, yang Terima kasih banyak. wisata sudah berkecimpung, sudah malang melintang. Terima kasih banyak atas Terima kasih kedatangannya. sama-sama. Jadi kini siaran langsung dari Balelangga Bed and Breakfast Coffee Shop. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berkelanjutan dan kita bisa buat podcast yang lebih bermakna untuk Desa Sapit. Amin. Oke, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas amin. Ham. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas Assalamualaikum undangannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.